Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salwa Sepina akan menjelaskan tentang Cisco CCNA 200-300 tentang IP address dan subnetting. Jadi di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Jadi IP address itu terbagi menjadi dua, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah IP address versi 4. IP address versi 4 itu terdiri dari 32 bit dan 4 oktet. Nah, X ini adalah angka, yaitu angkanya dari 0 sampai 255. Tidak kurang atau tidak lebih ya teman-teman dari 255 itu. Nah, contohnya itu IP addressnya adalah 192.168.1.1. Nah, biasanya IP address itu selalu menggunakan slice. Nah, atau slice juga bisa disebut prefix. Nah, di sini aku akan menggunakan prefixnya itu 24. Prefix itu adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai itu sekarang kita akan belajar tentang subnetting. Yang dicari di subnetting itu adalah total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range atau yang bisa kita sebut sebagai IP host. Nah, rumus yang akan kita pakai itu adalah 2 pangkat 32 dikurangi prefixnya. Nah, 32-nya itu dari 32 bit yang ini, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita tulis 2 pangkat 32 dikurangi 24. Nah, 24-nya itu adalah dari prefixnya. Itu hasilnya itu adalah 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Jadi total IP-nya itu adalah 256 ya teman-teman. Nah, setelah ini kita mencari subnet mask-nya. Cara mencarinya itu adalah 256 dikurangi total IP-nya yang tadi udah kita jumlahin. Nah, cara nulisnya itu adalah 256 dikurangi total IP yang tadi 256, jadi sama dengan jumlahnya itu adalah 0. Jadi subnet mask-nya itu adalah 0. Nah, biasanya subnet mask itu kita tulis 255, 255, 255 dan hasil yang tadi itu 0. Nah, itu dia cara penulisan subnet mask-nya. Sekarang kita cari IP network-nya. Nah, IP network-nya itu 0 ya teman-teman. Nah, sekarang IP broadcast-nya. Nah, IP broadcast itu sebelum dari 256. Jadi, hasil total IP-nya itu dikurangi 1, jadi 255. Nah, IP host-nya itu adalah dari 1 sampai 254. Jadi, setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah, cara nulisnya itu adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang IP public dan IP private. Jadi IP public itu adalah IP yang bisa diakses
di mana saja dan kapan saja, oleh siapa saja juga. Seperti contohnya itu adalah IP Google. Nah, IP Google ini adalah 8.8.8.8. Nah, ini bisa diakses oleh kita kapan saja dan di mana saja. Nah, sekarang IP private. IP private itu IP-nya hanya bisa diakses oleh satu device saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep switch dan konsep router. Nah, switch itu adalah untuk menggabungkan device-device dalam satu blok. Nah, selanjutnya itu router. Router itu untuk menggabungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita praktek switch-nya ya teman-teman. Teman-teman buka Cisco-nya dulu ya, lalu kita pilih 2 PC dan 1 switch. Nah, lalu setelah itu kita sambungkan saja menggunakan kabel yang berbentuk petir ini. Kalau sudah, kita klik 2 kali di PC-nya, lalu kita ke menu device, lalu kita pilih yang IP address-nya, lalu kita isi deh IP address-nya. Misalnya di sini aku bakalan isi IP address-nya itu 10.10.10.10 dan subnet mask-nya itu adalah 255, 255, 255 dan 224. Nah, kalau sudah jangan lupa yang PC keduanya itu juga kita isi dengan IP address dan subnet mask. Tapi IP address-nya itu oktet keempatnya kita bedakan. Misalnya kan tadi IP address-nya aku pakai 10, terus yang ini aku mau pakai 11. Tapi subnet mask-nya itu tetap sama. Oktet keempat dari subnet mask-nya itu 224. Nah, setelah itu kita tes dia sudah bisa tersambung apa belum. Nah, caranya itu kita ping di command prompt. Itu kita masukin IP address-nya. Nah, kalau TTL seperti ini itu berarti sudah connect ya teman-teman, sudah bisa sudah connect kayak gitu. Nah, setelah itu kita buat lagi saja seperti yang tadi, cuman kita pakai 3 PC dan 1 switch. Nih, di sini saya pakai switch yang ujungnya itu terakhirnya 244 TT. Nah, kita tambahkan PC-PC-nya saja. PC-nya itu kita pakai 3. Nah, lalu kita sambungkan lagi menggunakan kabel yang petir ini. Semuanya kita sambungkan dulu ya teman-teman.
Nah, kalau sudah kita setel IP address-nya seperti langkah-langkah yang tadi ya. Nah, di sini aku bakalan pakai IP-nya itu 10 10 10 33. Subnet masknya itu masih sama seperti yang tadi, cuma oktet keempatnya kita ganti lagi dengan 224. Nah, lalu kita exit saja ya teman-teman. Nah, jangan lupa IP selanjutnya itu PC selanjutnya itu kita masukin IP ya teman-teman. Cuman oktet keempatnya itu harus beda. Nah, misalnya tadi aku pakai oktet keempatnya itu 33. Nah, yang sekarang itu oktet keempatnya aku pakai 34. Terus subnet masknya juga masih sama ya teman-teman kayak yang tadi itu. Nah, lalu kita close lagi aja teman-teman. Nah, kalau sudah jangan lupa kita isi lagi IP address PC ke selanjutnya. Masih sama kayak yang tadi, cuman oktet keempatnya itu diganti. Kan tadi aku pakai 34, sekarang aku bakalan pakai oktet keempatnya itu di 35. Nah, kalau sudah jangan lupa dites dulu dia connect apa enggak ya teman-teman. Nah, aku pakai SMS saja yang ada di atas sebelah kanan itu, biar simple. Nah, lalu selanjutnya kita praktek router. Aku pakai router yang 1841 ya teman-teman. Lalu kita gabungkan dari pakai petir yang ini dari switch ke routernya. Lalu kita pencet 2 kali si routernya, lalu kita klik config, lalu kita masukin di interface 00. Nah, ininya di onin dulu, lalu kita masukin PC yang fast ethernetnya itu adalah 00 juga ya teman-teman, sama. Nah, subnet masknya itu oktet keempatnya adalah 224. Nah, jangan lupa yang kedua ya teman-teman. Ini yang pertama itu udah hijau. Nah, yang kedua itu ke fast ethernet 01. Nah, habis itu kita onin dulu ya teman-teman. Ini ya udah on. Nah, lalu setelah itu kita masukin IP address yang IP-nya itu beda. Yang keduanya itu, lalu subnet masknya itu masih sama 224. Nah, habis itu kita lihat dia connect apa enggak pakai SMS yang tadi itu, biar simple ya teman-teman. Nah, kita dari nah itu dia tadi. Bila ada kesalahan mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.